Shalom Bapak Ibu Saudara, gimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan, hari ini kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari bersama-sama saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita siapkan penyembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, pribadi lepas pribadi, kita masuk dalam saat teduh kita, dan sambil mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala perlindungan Tuhan. Walaupun di tengah-tengah pandemi ini Bapa, tapi Engkau terus menjagai kami. Engkau memberikan kami kesehatan Tuhan. Hingga hari ini kami ada, sebagaimana kami ada. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Semua karena saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku
sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Dengan sepenuh hati kita ku sembahkan, ya Tuhan, Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan, dalam pimpinanmu, Tuhan, dalam pimpinanmu, Tuhan, yang Allah berkuasa memerintah hidupku ini, ya Yesus, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, Yesus. Mari Roh Kudus penuhi
bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Dan hari ini Bapa, kami rindu untuk bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua jemaat yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama saya katakan haleluya, amin. Siap memuji memuliakan nama Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudara? Mari bersama-sama kita pujikan. Dengarkanlah suara nafir. Seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat-Nya. Gereja Tuhan bersatu tinggi mengangkat tinggi panglima. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus panglima kita. Kenakan selengkap senjata dalam kuasa Roh Kudus. Hey, hey, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, Mari bersama-sama kita bersiap. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus panglima kita. Kenakan selengkap senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita. Kita menyiapkan telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hati yang mau dibentuk seturut kehendak Tuhan.
panggilanmu. Ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Seirama dengan hatimu. Seirama dengan hatimu. Mari bersama-sama saat ini kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur
Karena Engkau Tuhan yang maha hadir. Terlebih saat ini Engkau hadir dalam ibadah, dalam mesbah-mesbah keluarga setiap jemaat-Mu saat ini. Bapa yang baik, saat ini kami buka hati kami untuk kami boleh merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi juru bicara Allah, untuk menyampaikan isi hati-Mu, sehingga setiap anak-anak-Mu saat ini boleh mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Beracaralah ya Roh Kudus, Kau buka hati kami. Jadikan hati kami sebagai tanah hati yang subur, di mana benih kebenaran firman-Mu boleh tertanam, tertancap kuat, berakar, berbuah. Kami percaya Engkau Tuhan yang mengubahkan setiap hati. Benih kebenaran firman-Mu tidak akan pernah tinggal dengan sia-sia. Terus akan bekerja, mengubahkan setiap hati, setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap diberkati lewat kebenaran firman-Mu saat ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali. Dan semuanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kalau saat ini kita boleh bersama-sama, boleh menikmati hadirat Tuhan, boleh menikmati lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sampai saat ini kalau kita bisa atau dapat berdiri tegak, itu semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan doa saya Bapak Ibu Saudara semuanya yang menyaksikan ini, semuanya tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup dalam kebaikan kepada kebaikan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan tentang kesetiaan, seperti tema gereja saat ini, faithful, kesetiaan. Dan langsung saja kita akan belajar bersama-sama, kita baca di dalam Amsal 20 ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita semuanya. Oke, sudah ketemu? Kita baca. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Pertanyaan buat kita semuanya. Apakah saya setia? Bapak Ibu Saudara semuanya setia? Kita mau belajar bersama-sama. Karena kesetiaan itu banyak dicari. Orang yang setia itu banyak dicari dan dituntut dalam pelayanan, kesetiaan melayani Tuhan. Dalam rumah tangga, setia kepada pasangannya. Dalam pekerjaan, loyalitas kita yang dituntut oleh pemimpin kita. Kesetiaan, hati yang setia itu banyak dicari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa setia itu? Dalam KBBI, setia itu adalah memegang teguh janji. Pegang teguh janji. Orang yang memegang teguh janji adalah orang yang setia. Dalam perjanjian lama itu emunah, kokoh, tidak tergoyahkan, seperti kasih setia Allah kepada umat manusia. Sekalipun umat manusia tidak setia, tapi Allah tetap setia. Sekalipun umat meninggalkan Allah, tetapi Allah tetap setia menanti kita kembali. Allah kita adalah Allah yang setia, tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dalam perjanjian baru, pistos artinya dapat dipercaya. Orang yang setia, orang percaya yang setia adalah pribadi yang dapat dipercayai. Kalau orang setia pasti dapat dipercayai. Betul tidak? Dapat diandalkan dalam pekerjaannya. Dalam pelayanan Tuhan, ketika Bapak Ibu setia, pasti Anda, panjenengan semuanya adalah pribadi-pribadi yang dapat diandalkan.
Pertanyaannya kemudian, apakah ciri-ciri orang yang setia itu? Kita belajar. Pagi hari ini, ciri-ciri orang yang setia yang pertama adalah konsisten. Tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Dalam Ulangan 5 ayat yang ke-32 sampai 33. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Orang yang setia adalah orang yang konsisten. Dia akan selalu bertahan. Tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Fokusnya satu kepada Tuhan saja. Hidupnya selalu memegang teguh janji. Terlebih kita saat ini harus selalu memelihara iman kita, pegang teguh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak kerikil-kerikil dalam kehidupan kita. Namun jangan sampai kesetiaan kita kepada Tuhan itu luntur. Bahkan luntur aja gak boleh loh Bapak Ibu Saudara. Luntur aja jangan. Tetap setia. Aku hari ini cintaku luar biasa sama Tuhan. Gak tahu nek besok. Aku kalau diberkati kayak gini ya setia, cinta banget sama Tuhan. Tapi kalau hidupnya lagi kurang, lagi banyak masalah, pergumulanku banyak, pergumulan rumah tangga, pergumulan ekonomi, anak-anakku, engkau sik weh, ora setia-setianan sik weh, ora doa-doanan sik, ora moco-moco firman Tuhan engkau sik wae, sik iki lagi ngebut, lagi ngejar ke target, ngejar pemasukan karena pengeluaran banyak. Tidak. Konsisten, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Fokus tujuannya. Tahu siapa yang dituju, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setia kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Katakan aku mau setia. Aku mau setia. Puji nama Tuhan. Dan yang kedua, setia itu berbicara tentang hal yang dilakukan terus menerus. Bertahan sampai akhir. Amin. Bertahan sampai akhir. Kalau tadi konsisten, yang kedua ini persisten. Yang artinya terus menerus dilakukan. Karena berbicara tentang kesetiaan itu bukan hal yang instan. Orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus memiliki hati yang setia. Karena hal ini adalah buah roh. Salah satu buah roh itu kesetiaan. Kesetiaan harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Dan itu dilakukan bukan sehari, 2 hari, 3 hari. Namun dilakukan secara terus menerus. Terus menerus sampai dengan akhir hidup kita. Sampai Tuhan katakan, hei, layaklah anakku yang setia. Masuklah dalam kekekalan. Dilakukan terus menerus Bapak Ibu. Enggak hari ini setia, besok mboten. Tuhan yang menjadi teladan kita. Pekerjaan Tuhan tidak ditinggalkan dengan setengah-setengah Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus hadir ke dunia mengerjakan pekerjaannya. Karya Tuhan yang begitu luar biasa. Coba kalau ditinggal Tuhan,
Di tengah-tengah jalan, sampai di tengah jalan Tuhan Yesus ngomong, aku enggak mau disalib. Aku enggak mau terima cawan ini. Apa jadinya kita? Pasti kita tidak akan menerima keselamatan itu. Tuhan Yesus setia sampai akhir. Tuhan Yesus setia sampai dengan pekerjaannya selesai. Mati di kayu salib. Bangkit. Naik ke sorga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan gak sampai dengan itu. Dia menyediakan tempat bagi kita. Dan kita tidak ditinggal seorang diri. Ada Roh Kudus, Roh penolong, Parakletos itu ada di dalam kita. Bekerja sampai dengan kesudahan zaman di dalam diri kita. Teladan kita yang begitu luar biasa dalam menyelesaikan tugasnya, setia sampai akhir. Tuhan Yesus Kristus yang begitu luar biasa memberikan teladan buat kita. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, mari kita memiliki hati yang setia. Karena Tuhan terlebih setia kepada kita. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, apa akibat ketidaksetiaan itu? Kita belajar bersama-sama. Dalam Ulangan 32 ayat yang ke-20. Saya bacakan untuk kita semuanya. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Halo. Upah ketidaksetiaan. Kok upah ya? Akibat ketidaksetiaan manusia, Tuhan menyembunyikan wajahnya. Bisa dibayangkan apa yang terjadi ketika Tuhan sudah enggak mau lihat muka kita. Saya kalau sudah diomongi sama suami saya, sudah diginiin, boleh ya Pap, boleh ya Pap, aku itu ya, tak itu ya, misalnya saya memiliki keinginan sesuatu, tak itu. Kalau sudah diomongin, pertama, enggak usah sekali, enggak usah. Habis itu saya tetap ngeyel. Kemudian suami saya bilang, terserah. Sudah saya bingung. Kayaknya tidak ada penjamin dalam hidup saya. Karepmu. Sudah, hati saya ya udahlah, enggak usah dilakukan. Apalagi ini Tuhan. Ketika Tuhan sudah menyembunyikan wajahnya, kayaknya sudah wis karepmu, ora urusan, ora tak gagas, tak delok aja gitu. Itu bahasa saya. Aduh, apa jadinya kita tanpa Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Bisa dibayangkan bagaimana kita tanpa penyertaan Tuhan, bagaimana kita tanpa pemeliharaan Tuhan, bagaimana kita tanpa pertolongan Tuhan, bagaimana kehidupan kita. Oleh sebab itu mari belajar. Saat ini, kesempatan ini, kita boleh terima blessing ini. Belajar tentang kesetiaan yang harus dilakukan secara konsisten. Dilakukan terus menerus. Setia kepada Tuhan. Terus jaga iman percaya kita kepada Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, rintangan, godaan, cobaan. Tapi kita tahu, kita harus tahu, Tuhan menuntut kita setia. Karena luar biasa berkat setia itu bagi anak-anak Tuhan. Tetap setia di dalam Tuhan. Tetap setia mengikut Tuhan. Sampai kita dapat mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan atas setiap kita. Puji nama Tuhan. Kita responi kebenaran firman Tuhan.
kesempatan ini. Kami bersyukur Bapa yang baik, kesempatan ini kami boleh belajar tentang kesetiaan. Engkau Tuhan yang sudah memberikan teladan bagaimana Engkau setia dalam pekerjaan-Mu. Engkau setia sampai mati. Engkau menyelesaikan tugas-Mu di bumi Tuhan. Ajar kami untuk kami berlaku setia, sehingga Engkau dapati setiap kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu ini hati yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima blessing berkat-Mu pada saat ini, pada kesempatan ini. Kami bersyukur, kami mau jadi pelaku-pelaku firman. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan tutup dengan doa berkat. Kiranya doa saya untuk setiap jemaat diberkati Tuhan, dan kiranya terus pengurapan kasih Tuhan, perlindungan Tuhan dalam hidup kita semua. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, keluargaku dalam Kristus, saat ini terimalah damai sejahtera, sukacita mengalir dalam kehidupan. Diberkati hidup nikahmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kuliahmu, diberkati sekolahmu, diberkati setiap tangan yang kukerjakan, diberkati setiap langkah kakimu. Apapun yang kukerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.